Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alwan Kamal Fakih dari 11 MIPA 8 absen 2. Yang saya hormati Bu Sari selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekelas saya 11 MIPA 8. Marilah kita bersyukur di hari ini karena kita telah diberikan kesehatan lahir batin dan kemampuan untuk bekerja pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga bagi mereka yang telah menghadapi ujian baik kesehatan lahir ataupun batinnya, ya semoga cepat sembuh dan baikkan lagi. Saat ini saya ingin membicarakan tentang keselamatan dalam bersepeda di tempat ini. Bersepeda adalah aktivitas fisik dengan sepeda kayu dengan mengayuh pedal yang ada di sepeda kayu agar melaju ke depan. Bersepeda ini mulai trending ketika COVID ini mulai mewabah di negeri tercinta ini. Tapi sayangnya sebagian dari pengendara sepeda ini tidak terlalu mengetahui aturan-aturan yang harusnya ditaati saat bersepeda. Ya contohnya saja berjejer hingga ke tengah jalan gitu. Nah, hal ini tentu saja dapat membahayakan nyawa sang pesepeda dan asuransi sang pengendara bermotor lainnya. Ya kalau misalnya ada kecelakaan gitu, kena tubruk gitu, yang pesepedanya itu bisa aja koma. Terus kalau yang nubruk itu misalnya motor atau mobil itu bisa aja lecet atau penyok ke dalam gini. Selain di saat selain di saat di jalan raya itu kita juga sebaiknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan memeriksa apakah sepedanya sudah siap pakai dengan sebaik-baiknya. Dilihat dulu bagian-bagian sepedanya seperti rodanya kempes atau enggak. Kalau kempes kan sulit nanti kalau buat jalan nanti ribet gitu. Terus kalau yang kedua itu contoh salah keduanya itu stang. Kadang-kadang kalau habis jatuh atau kenapa itu kadang-kadang rodanya lurus, stangnya ke arah kiri. Terus yang ketiga itu rem. Soalnya kalau remnya blong, sebaiknya cepat-cepat diperbaiki saja. Jangan malas, langsung aja mumpung inget. Nanti kalau dipakai sepedaan takutnya lupa gitu. Terus kadung gak bawa uang gitu. Wah, bahaya tuh. Soalnya saya dulu itu sempet kayak males gitu. Nah, remnya blong, dan hal itu membuat saya itu hampir kecelakaan berkali-kali. Nah, salah satunya itu waktu saya dulu itu sepedaan sendiri di jalan besar yang ke arah alun-alun yang ada Rain Collection sama toko Wali Songo gitu. Nah, saat itu kan saya bersepeda dengan cepat gitu, soalnya kan lumayan sepi kelihatannya. Tetapi waktu di alun-alun itu macet, nggak tahu kenapa macet, hingga akhirnya saya sampai-sampai kayak akhirnya pemeran sinetron gitu yang seharusnya bisa menghindari dari kecelakaan gitu malah teriak. Bedanya ini saya ini bukan yang mau ditubruk, saya yang mau nabrak. Itu di depan itu ada yang diem gitu, diem semua kendaraannya,
karena nggak bisa, karena macet sih. Nah, saya menuju ke depan itu cepat ke arah truk putih, truk mini gitu, sampai saya kayak berteriak huruf alfabet pertama yaitu A. Nah, kan remnya kan blong kan. Nah, saya akhirnya terpaksa menggunakan rem kaki. Ya, rem kaki itu sederhananya pakai kaki gitu remnya. Itu pun masih cepet. Nah, untungnya saat nabrak itu cuma dek gitu, ya langsung berhenti aja gitu, gak sampai telontar ke angkasa gitu, untungnya. Ya, lanjut ke lalu aturan-aturan yang saat, nah setelah mempersiapkan sepedanya apakah sudah bagus semua. Kalau sudah oke, saat bersepeda itu kita sebaiknya mengikuti jalur yang setelah disediakan sama pemerintah. Kan di Jember ini kan sudah ada aturannya, ada ya, ada jalur sepedanya gitu, sudah ditandai gitu jalur sepedanya. Nah, ya pakai itu sudah kalau tersedia. Kalau misalnya gak tersedia di suatu jalan yang para hadirin lewati, ya utamakan di pinggir jalan aja, ya di sebelah kiri kalau bisa. Kalau di sebelah kanan ya gak apa-apa, tapi harus ya mepet aja biar gak kena arus, kan soalnya berawalan arus gitu kan. Nah, habis itu kalau mau misalnya bersepeda sama orang lain atau ketemu sama pesepeda lain terus berjajar gitu, usahakan jangan lebih dari 2 orang, kecuali memang benar-benar lebar dan sepi saat itu jalannya, biar gak terlalu memenuhi jalan. Kan takutnya itu bikin pengendara bermotor lain itu ya terhambat gitu. Dan sangat diperbolehkan berjajar lebih dari 2 orang jika mengikuti event kayak CFD. Ya tentu saja, soalnya kan gak ada kendaraan bermotor saat itu. Lalu untuk nyebrang, kalau nyebrang itu kalau bisa lepas tangan sebaiknya ya, karena kita yang tidak punya sen saat bersepeda itu, kita pakai tangan aja untuk menandakan kita mau ke kanan atau ke kiri. Kalau mau nyebrang ke kanan, kita kan bisa aja lepas tangan kanan terus ya diayun-ayunkan biar kita bisa ke kanan gitu, biar yang di belakang kendaraan bermotor yang lain itu bisa ngerti kalau kita mau ke kanan, dan juga sebaliknya. Kalau misalnya gak bisa, ya sebaiknya turun aja, dituntun ke seberang gitu. Ya bisa aja sih kalau langsung tapi tanpa lepas tangan, tapi itu pun harus ya lumayan sepi. Kalau rame ya tuntun aja deh, biar lebih aman. Ya demikianlah materi-materi yang saya ingin ucapkan pada hari ini, dengan mempersiapkan sepeda dengan baik dan mematuhi aturan-aturan di lalu lintas saat bersepeda dapat mencegah kita mengalami kecelakaan ataupun hal yang tidak diinginkan oleh orang lainnya juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.